Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi bi asrari fid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku faslun anggit fasal suci barate fasal. Wa yang kudu al wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal maniyyi. Wa yang kudu lan batalake al wudu'a ing wudu apa ma perkara silaima kharaja kang metu apa wa ma boleh metu kowe mau minas sabilaini saking dalan roro ghairul maniyyi kang sakliyane mani wa masuku bulil adami lan gepok kubule anak Adam au halqati duburihi utawa gepok lempitan dubure anak Adam bibatanil kafi kelawan batine epek-epek oleh gepok kowe mau bila hailin kelawan tanpa aling-aling walam subasyaratil ajnabiyati lan ngemek kulite wong wadon liya ma'akibrin barang sartane gede wa zawalul aqli lan ilange ngakal lanauma dudu turu lanauma qaidin dudu turune wong kang jagong lanauma qaidin dudu turune wong kang jagong mungkinin kang mungkin apa maq'adatuhu nggon lungguhe qongid di hal-hal sing membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilaini ghairal mani. Itu sesuatu yang keluar dari dua jalan selain mani. Dua jalan ini adalah aimin ahadihima, maksudnya adalah kubul dan dubur. Dalan ngarep tumrape wong lanang ya kowe naik dalan mburi silit ay ahaduhuma ay min kubulihi au duburihi mbuh karing dalan ngarep mbuh karing silit ngala ayi sifatin kana walau wa'udin dadi mbuh entah itu bentuknya apa, kalau keluar dari jalan depan maupun belakang maka itu dapat membatalkan wudu. Meskipun yang keluar itu adalah kayu, ngutin kayu, wadudatin ataupun set belatung, akhrajat roksuha wa in rojaat wa raihun wa in rojaat ataupun belatung yang keluar hanya kepalanya saja. Nggak tahu ketika melihat farji, ketika melihat barang depan ternyata ada cacing atau belatung keluar, cuma kepalanya saja yang keluar dan masuk kembali, wain rucingat masuk kembali, maka tetap itu membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti ketika kita mau meludah,
mau meludah, bermain ludah air liur dipermainkan, dikeluarkan sedikit, sudah terlihat di bibir, lalu dihirup kembali dan ditelan. Nah, itu membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wis arep temetes maring lemah, sedot maning. Nah, batal puasanya. Pada bayan karo sama seperti ini, ketika ada sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, meskipun itu berbentuk belatung atau ulat, cacing misal, hanya keluar sedikit, kepalanya sudah terlihat, lalu masuk kembali, nah tetap itu membatalkan wudhu. Waraihun, dan angin, berarti ini kentut, walau min kubulin. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun angin ini keluar dari jalan depan, pernah? Ora pernah ya. Sing pernah ya nguyuh. Ghairal mani, selain mani, illa mani syakhsi nafsihi al khariji minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau keluarnya itu mani, bismillahirrahmanirrahim, itu tidak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau keluarnya selain mani, maka itu batal, meskipun itu berbentuk belatung, uang atau lain sebagainya. Kalau mani itu tidak batal. Awalan bin nadrin fala yanqudu li annahu aujaba azamal amrayni wa huwa al-ghuslu bi khususi kaunihi maniyan falyujibu wa nuhuma wa huwa al-wudu bi umum kaunihi kharijan wa yanqudu al-waladu al-jafu ngalal aujah khilafan li Zarkasi. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh keluar mani tanpa disentuh dan tanpa dimasukkan ke dalam farji, itu ketika seorang laki-laki nadhoro, melihat seorang perempuan yang bodinya seksi seperti gitar India, pelohai. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saking itunya akhirnya timbul syahwat dan keluar mani, maka fala yang wudu, itu tidak membatalkan wudhu, li'annahu, karena apa? Aujaba azamal amro ini, karena itu mewajibkan dua hal yang besar. Wa huwa al-ghuslu, yaitu yang pertama wajibnya adalah mandi, bi khususi kaunihi, dengan ketentuan adanya sesuatu yang keluar itu tadi manian, mani, benar-benar mani, bukan madhi atau bukan wadi, bukan madi ya, bukan wadi. Fala yujibu adwanuhuma wa huwa al-wudu. Maka wudu itu tidak wajib. Yang wajib itu mandinya, bukan wudunya. Meskipun setelah mandi kita itu ketika mau melaksanakan ibadah yang sifatnya harus suci juga wajib wudhu, akan tetapi yang wajib pertama kali adalah mandi. Wudhunya itu hanya dihukumi sunnah bi umumi kaunihi kharijan wa yang kudu al waladul jaf wa alal aujah. Bismillahirrahmanirrahim. Khilafan Zarkasi. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna fihi min mani rajul wa khuruju ghairu mani syakhsi yang kudu walau infasala mani thumma ata ilaihi wa kharaja minhu naqdu. Fa dzalika Ibnu Hajar. Kalau menurut Ibnu Hajar, bismillahirrahmanirrahim, itu batal karena belum tentu keluarnya itu mani semua, kadang-kadang tercampur dengan madi atau air kencing atau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lah, selain mani itu kan bisa membatalkan wudu. Oleh sebab itu kalau menurut Ibnu Hajar, bismillahirrahmanirrahim, bisa membatalkan wudu atau merusak wudu. Wa masuk kuburil adami aw halqati duburihi bi batnil kafi bil hailin. Menyentuh kubulnya anak Adam atau lempitan duburnya anak Adam dengan memakai telapak tangan tanpa adanya penghalang, bila hailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan telapak tangan bibatilil kafi adalah bahwa ar-rohatu,
yaitu telapak, al asobiu wal asobiu dan jari. Lama rawa Asy-Syafi'i ngan Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti keterangan lima ruya Asy-Syafi'i, seperti keterangan yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi," ketika ada salah satu di antara kalian menyentuh zakar kalian bil batini dengan menggunakan telapak tangan, mayastatiru inda itbaqi ihdar rohataini ngalal ukhra mata amulin yasirin afatudzalik atailami. Loh, kebelasan ya. Ila zakarihi falyatawaddo. Apabila di antara kalian menyentuh farji atau zakar kalian, maka falyatawaddo. Wudu, ambillah air wudu. Wal ifda'u fil lughat idza udifa ilal kaffi karena ibaratan anil masih. Sing dimaksud dengan afdo menurut bahasa itu adalah idza udifa ilal kafi, itu disandarkan kepada tangan ki titik disandar nake barang ditemplek nake iki utone naring dhuwur ya, utone naring kene tok, utone naring gitu. Nah, jadi ar-rohah wal asobi, ar-rohah wal asobi bukan dhuhri tapi batni, ki batni epek-epek tangan iki kayak gini. Pokok asal epek-epek tangan wis cakup ketika dua telapak tangan disatukan menjadi satu jabar jadi seperti ini. Nah, inilah yang ketika menyentuh kubul atau dubur itu menyebabkan wudhunya menjadi batal. Tapi kalau yang bersentuhan atau berpegangan itu bagian pinggir sini, nah ini kita lihat pinggirnya itu bagian mana, yang sini atau dalam. Kalau pinggirnya bagian luar maka itu tidak membatalkan wudhu. Misalnya iki barangnya, nah ini seperti ini ya, tempelkan seperti ini. Kalau gatel ya kukur-kukur ini ki biar enggak batal wudhu nih. Atau ini digegem gatel temsik wis kenceng banget, gatel banget. Sing dikukuri mbuh tangane mbuh barange iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kuwi enggak batal, tapi kalau yang dijadikan untuk menggaruk-garuk itu adalah telapak tangan, maka itu batal. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hailin itu kalau tidak memakai penghalang. Tapi kalau memakai penghalang seperti semisal seperti ini, terus ada penghalangnya, nah seperti ini ada penghalang semisal, nah seperti ini itu tidak membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Walam subasyaratil ajnabiyah ma'a kibrin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyentuh bersentuhan kulit dengan wanita lain, yakinan wahya kullu mru'atin halal nikahuha. Yang dimaksud ajnabiyah itu adalah wanita yang halal dinikah. Berarti kalau adik kita sendiri haram dinikah, berarti ketika kita bersentuhan dengan adik sendiri atau adik kandung, meskipun itu lawan jenis, hukumnya tidak batal wudhunya. Atau bersentuhan dengan ibu, atau bersentuhan dengan nenek, atau bersentuhan dengan mertua, atau bersentuhan dengan ibu yang menyusui. Nah, itu tidak batal. Karena apa? Karena mereka itu adalah mahram. Mahram itu adalah perempuan yang haram dinikah. Kalau ajnabi adalah perempuan yang halal dinikah. Ya kullu imro'atin halal nikahuha. Setiap perempuan yang halal dinikah. Wal muradu bil basyarah dhahirul jildi. Yang dimaksud dengan kulit itu adalah dhahirul jildi. Jadi luar kulit, bukan di dalam kulit. Kalau dalam kulit berarti daging. Tumrape kulo gering ya berarti balung. Zahirul jildi itu luar kulit ini. Kulitnya ini yang bersentuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hukmiha al-lisan wal lithah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a kibrin yakinan fala tanqutu sugiratan la tashtahi li annaha laysat fi madhannati syahwat wal marji fil mustahati wa ghiriha ilal urfi ala sahih. Nah, bersentuhan kulit dengan lawan jenis ini, dengan ajnabiyah,
itu pun ajnabiyahnya kibrun, besar, atau yang kira-kira sudah bisa menimbulkan syahwat. Namun ketika masih kecil pun sudah bisa menimbulkan syahwat, maka tetap kita wudhunya itu batal. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek urung, kalau belum bisa menimbulkan syahwat, maka wudhunya belum batal. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kaul yang sahih. Qala Syekh Abu Hamid allati la tastamin man laha arba'u sinina famatunha afadadzalika ad-dumairi. Kalau menurut Syekh Abu Hamid, perempuan yang belum bisa menimbulkan syahwat itu adalah perempuan yang baru berumur 4 tahun. Famatunaha, dan perempuan yang berumur sebelum mencapai 4 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini maksimal. Kalau sudah 5 tahun itu biasanya sudah bisa mengeluarkan syahwat atau sudah bisa menimbulkan syahwat bagi penyentuh, bagi seorang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Syekhuna Yusuf As-Sambalawaini. Namanya yang sini As-Sambalawaini. Fa idza balagha al-waladu sab'a sinina fa innahu yanqudu bi ittifaqin dzakaron kana aw untha. Tapi apa nek cara Imam Syekh Yusuf As-Sambalawaini? Ketika seorang anak berumur 7 tahun, maka itu bisa membatalkan wudhu. Ini sudah disepakati oleh para ulama, dzakaron kana aw untha, baik itu anak berumur 7 tahun itu laki-laki maupun perempuan. Tadi bocah SD sentuhan karo bocah SD kelas loro SD kan kelas sudah berumur 7 tahun, nah itu bisa membatalkan wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Wazawalul akli, yang selanjutnya adalah hilangnya akal. Ayat tamis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, zawalul akli itu hilangnya akal. Ayat tamis. Wal idraku bijununin au ikmain walau ma'at tamkini walau halad dzakaril musamma bil istighraq au naumin li ghairi nabiyyin au ghairi dzalik. Hilangnya akal itu disebabkan karena tidur, bisa disebabkan karena mabuk, bisa disebabkan karena linglung, bisa igma, itu juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanau maqaitin mungkinin maqadatuhu. Tapi bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan tidurnya orang yang duduk, sambil duduk, dan duduknya itu masih tetap mungkinin maqadatuhu. Duduknya itu tepat, fala yang tetap tidak berubah, tidak bergeser maupun tidak wah. Fala yang kudu sawaun kana ala ardin au dabatin. Entah itu duduknya di atas bumi, atau di atas kendaraan. Ketika duduknya tidak berubah, tidak bergeser, maka wudhunya tetap tidak batal meskipun itu sudah tidur. Ketika kita dalam posisi tidur itu hilang akalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Audabatin wa dakhala fi dzalika malau nama mujtabiyan aidom man dhahrahu wa saqaihi bi imamatin masalan au mustanadan ila syai'in law zala la saqata kajidarin wa amudin fala naqadu bidzalik lil amni hina idzin min khuruj syai'in min dubrihi. Nah, meskipun tidurnya itu kita bersandar ke tembok, turu pokok ini turu. Tidur kita seperti ini, ketika tidak bergeser, tidak berubah tempat kita duduk, itu tetap tidak batal. Atau ketika kita tidur kadang-kadang kan dengklak. Nah, itu ditali. Wasaqaihi bi imamatin masalan, ditali, jadi ditali nganggo imamah. Utawa ben gak dengklak-dengkluk, tali langsung sorbane tarik nama sirah terus di gatukna karo sikil ditali kayak gitu. Dadi orang enak ya orang anak tali kayak gitu. Terus turu ngerti
Jikep tangi inyong turu. Ngerti wis ora nana kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah dulu ketika mondok di Sumatera ngaji di masjid, ngajinya itu bareng sama pondok putri tapi disatir. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah pulang semua, saya masih tertinggal tidur. Wah, bocah-bocah lanang wis berbalik kabeh, tinggal bocah wedon. Gojlo gimana mau bocah cilik maning aku. Wah, dadi guyonan sing banget mawi keram sikile. Dadi melayu ora iso melayu tiba. Kita wis tinggalan wis ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Isin. Jadi tidurnya orang yang bersandar pun dalam posisi duduk, ketika tidak berubah, ketika tidak bergerak, maka tidak membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wallahu a'lam.